Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Yang pertama yaitu ada konsep umum komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Yang kedua yaitu ada dasar filsafat komunikasi. Pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Beberapa alasan untuk pernyataan tersebut yaitu: 1. Filsafat komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Kedua, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi adalah substantif serta regulatif bagi pendidikan. Yang ketiga, ada komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut dapat disadari oleh individu meskipun ada kalanya tidak disadari. Dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Kelima tujuan komunikasi interpersonal tersebut yaitu: 1. Untuk proses belajar. Yang kedua, untuk membangun hubungan. Yang ketiga, memengaruhi. Yang keempat, bermain. Dan yang kelima, menolong. Melalui komunikasi, individu dapat memberikan upaya-upaya yang menenangkan, menghibur, memberi saran dan pertimbangan serta pandangan terhadap orang lain yang memerlukan. Hal ini seringkali digunakan oleh profesi-profesi yang berdasarkan pada upaya pemberian bantuan, seperti bimbingan konseling, psikologi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada landasan komunikasi keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Keterampilan konseling. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda yaitu: 1. Supportive listening, memberi konseling perasaan dipahami. Yang kedua, mengolah situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Dan yang keempat, mengubah keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Dan kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Tentunya kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat atau kata-kata ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Kedua jenis keterampilan komunikasi ini mendasari hampir keseluruhan pengguna keterampilan konseling. Salah satu bahasan yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones 2008 yaitu komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi pembicaraan, dan kepemilikan atas keperbendaharaan kata-kata.
Dimensi bahasa tidak hanya meliputi jenis bahasa, tapi juga mencakup elemen seperti gaya bahasa formal dan atau informal yang digunakan. Misalnya, gaya bahasa konselor yang tepat merangsang terwujudnya proses konseling yang konstruktif. Dari paparan tersebut, diperoleh gambaran yang luas tentang keterampilan komunikasi tersebut, melibatkan aspek-aspek vokal tubuh, sentuhan dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam menyelenggarakan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling. Terakhir, ada kesimpulan, di mana kesimpulannya penguasaan berbagai keterampilan yang tepat menjadi garansi bagi kesuksesan penyelenggaraan konseling. Konselor dan calon konselor dituntut untuk menguasai sejumlah keterampilan konseling sehingga penyelenggaraan konseling yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahan konseling. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor merupakan sesuatu yang sangat urgent karena terkait erat dan menunjang efektivitas penggunaan keterampilan-keterampilan konseling lain. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.